Salam sehat. Top gainer dan top loser saham yang lahir di tahun 2024. Jadi yang setahun ini sebagai top gainer dan loser. Kita langsung aja ke data. Nah, pertama oleh DAS yang naik 430% per tanggal 30 Desember 2024. Data naik 312%. Meja naik 197%. MCAP naik 102%. Guna naik 101%. NES naik 101%. Buat naik 95%. Naik 85%. AAD naik 53%. Area naik 53%. Ya. Jadi ini adalah harga IPO. Ini kenaikan per tanggal 31 Desember ya, tepatnya 30 Desember. Nah, di sini adalah butuh turun 81% untuk mencapai harga IPO. Jadi untuk kasus DAS ini, kalau turun 81%, dia akan kembali ke harga 880. Kemudian data itu butuh penurunan 76% untuk ke harga 188. Demikian seterusnya. Nah, itu ya top gainer sampai 50% yang ke atas saya bacakan. Kemudian kita ingin lihat top loser. Ya, top losernya baik yang tidak baik-baik saja itu turun 79%. Kemudian MPIX itu turun 79%. ISEA itu turun 72%. Cegas turun 71%. UNTD turun 62%. TOSK turun 55%. Sola turun 55%. GRPH turun 51%. Alta turun 50%. Nah, sekarang Alta harganya 50. Untuk ke 100 itu harus naik 100%. Turunnya 50% ya. Tapi untuk mencapai harga IPO dibutuhkan 100%. Demikian seterusnya. Jadi yang harga IPO atau yang melantai di bursa saham ya, yang mencapai harga 50 adalah tadi ini Alta ya, asli di 51, GRPH 50, Sola 50. Nah, itu ya. Sebentar.
Di sini underwriter ya, AI itu 4 kali IPO ya. Jadi tahun ini mengipokan 4 saham. AR 1 kali IPO. Terus CP KB Valburi Sekuritas itu mengipokan perusahaan atau saham sebanyak 3. Terus ini kayaknya paling banyak ini MNC Sekuritas ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 anak perusahaan yang diipokan oleh underwriter MNC Sekuritas. Sedangkan RHB 1 ya, yaitu MPIX. Itu pun minus 370%. Oh maaf, minus 79%. Panin, guna dan area dengan kode GR. Terus HDD, maaf HD, KGI Sekuritas Indonesia. Itu 3 saham dan seterusnya ya. Di sini paling banyak MNC. HJ ini 3 saham. Mire 1 ya. YU atau CGS CIMB Sekuritas Indonesia itu 1 juga, tapi ini IPO jumbo yaitu MDIY ya, yang baru 15 hari umurnya ya. Baru 15 hari umurnya. Naik 8% dari harga IPO. Yang IPO jumbo itu MDIY ya. Kemudian AAD. Nah ini AAD. Ada AAD Trimegah dengan kode LG. Ini udah TPK juga ya, jadi sahamnya ada namanya Trim. Ini juga milik Boy Thohir. Di AAD pemegang saham mayoritasnya adalah keluarga besar Thohir. LG sebagai underwriternya juga dimiliki oleh orang yang sama. Ya. Nah, sekuritas plat merah ya, milik negara, itu BRI Dana Reksa Sekuritas dengan kode OD itu sahamnya yaitu BOAT dan MSCA. Ya, itu ya. Jadi dari sini yang jelas YU ini sekuritas asing termasuk besar ya. OD milik negara. Terus LG ini milik konglomerat. Ya, EP MNC juga milik konglomerat yaitu Haritanu atau MNC Group.
Ya, itu ya kalau ditinjau sekilas dari sekuritas yang paling banyak IPO, yaitu MNC Sekuritas. Kemudian sektor apa aja? Bentar. Nah, sektor yang IPO basic ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basic ya. Ada 8 emiten. Nah, paling banyak adalah cycle ya. Sektornya cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 emiten. Dan paling sedikit ada healthy. Cuma satu, yaitu labs. Infra juga sedikit. 3, data, mang, asli. Oh, selain itu tekno cuma 2, yaitu MPIX dan TOSK. Ya. Itu adalah sektornya. Di sektor tekno, sektor kesehatan itu yang melantai di saham ya dikatakan paling sedikit untuk tahun ini. Kesehatan 1, tekno 2. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari umurnya, MDIY adalah IPO yang terakhir di penghujung tahun ini, tepatnya 9 Desember 2024. AAD umurnya baru 29 hari. Ini 2 emiten jumbo ya, di akhir tahun. Yang 5 Desember untuk yang AAD. Naik di bulan November tanggal 13 dan seterusnya. Nah, kita yang tadi paling muda, paling tua. Asli paling tua. Cegas nomor 2. Nice nomor 3 dan seterusnya. Ya. Nah, coba kita tinjau dari free float-nya. Ya, kalau kita tinjau dari free float-nya, AAD, MDIY itu termasuk saham publiknya kecil dibanding yang lain ya di sini, yaitu AAD 10%, MDIY 10%, Golf 10%. Di sini ya, di saham publik yang 100%, 10% itu enggak merah. Ya, jadi saham publiknya 10% kebetulan ya tidak merah. Dan sini Tekno, MPIX yang saham publiknya 11,6%, nah merah minus 79%. Bahkan kalau kita hold, kita akan menuju ke harga IPO atau hold ke harga IPO perlu kenaikan 370%. Ya. Jadi dengan saham publik yang kecil, ya ini perubahannya relatif hijau ya, bukan mesti hijau tapi relatif hijau. Di sini anggaplah kita ambil yang 15%, itu yang hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, yang merah 2, atau kalau kita ambil 10, yang merah 2, yang hijau 8, yang ambil 10 ini ya. Nah itu ya, jadi ya bisa disimpulkan disclaimer on ya, bahwa saham yang kecil, saham yang beredarnya kecil itu relatif lebih tahan terhadap
merah hijaunya bursa atau saham. Coba kita lihat, buktikan kita ambil yang publiknya besar. Nah, ini infra Mang ya, kalau infra Mang itu merah 3%. Energi saham publiknya 32%, merah 50%. Kalau kita ambil top 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saham yang saham publiknya besar itu punya kecenderungan merah. Dari 10 saham ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 merah. Sedangkan yang hijau 4. Nah, itu bisa disimpulkan ya. Kalau kita milih saham lapis 3 terutama, lapis 4, kalau saya harus sebut lapis 4, 3 atau 4 ya, itu perhatikanlah saham beredar, karena dari data yang baru terutama saham ini dari yang baru IPO ya, itu dari data ini bisa kita lihat bahwa saham yang publiknya lebih sedikit itu lebih bisa tahan di daerah hijau lebih besar kemungkinannya dibanding saham yang publiknya besar. Nah, terbukti dengan data ini. Ya, saya kira itu aja ringkasan saham yang baru IPO di akhir tahun, baik yang top gainer maupun top loser. Salam sehat.